Jen I sante sakti ke I tajia bin an. Ada yang mengerti? Insya Allah tidak ada yang mengerti karena ini bahasa Cina. Mau tahu artinya atau tidak? Saya artikan ke bahasa aslinya. Ini bahasa aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ketua RMI Kabupaten Lumajang sekaligus Ketua MUI Kecamatan Padang, Gus Zun Najah, kepada yang saya hormati pengasuh Madrasah Diniyah Raudhatus Sibyan Ustadz Yasin beserta segenap Dewan Asatid dan Asatidah, kepada yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh stafnya, dan juga tak lupa kepada Pak Kapolsek serta hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersyukur kepada Allah di malam yang sangat bergembira ini. Kita bersama-sama berkumpul, tujuan utamanya ada dua. Yang pertama yaitu dalam rangka untuk bergembira memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta haflatul imtihan Madrasah Diniyah Raudhatus Sibyan. Tujuan yang kedua, kita hadir semua pada malam hari ini adalah dalam rangka untuk thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Ini contoh umpama. Saya tempat tinggal di Bondowoso, berangkat jam 5 sore sampai di Kecamatan Padang jam setengah 9 malam. Tujuan utama berangkat ke Kecamatan Padang ini salah satunya untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Orang ini kan manusia hidup semuanya kan camat. Tahu ndak camat? Calon mati. Mati tidak melihat tua, yang muda bisa mati duluan.
mati tidak melihat sakit, yang sehat bisa mati duluan. Umpama dalam perjalanan saya dari Bondowoso ke Lumajang, tepatnya di Kecamatan Padang, hari ini adalah hari terakhir saya hidup di dunia ini, datang malaikat Israel mencabut nyawa saya, maka insya Allah matinya saya malam hari ini mati husnul khotimah. Jangan amin sekarang, Bu. Kok seneng doa no ustadz cepet mati, seneng doa no kiai ini cepet mati. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka oh subhanallah, kalau urusan sayang ini muslimat suaranya selalu kenceng. Ini menandakan muslimat Kecamatan Padang agak kekurangan kasih sayang. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Sampean tahu ke Cina gado-gado? Cina gado-gado itu bapaknya Cina, ibunya Jawa. Bapaknya Madura, ibunya Cina. Nah kalau saya, bapak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena saya Cina orisinil, maka pada malam hari ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan semua hadirin yang hadir pada malam hari ini. Ada yang tahu enggak apa bedanya? 100 buat regu A. Bedanya satu, urusan meripat, urusan mata. Mata saya sipit, cilik, kecil. Tapi matanya hadirin hadirat yang hadir malam hari ini Masya Allah, bulet-bulet, lebar-lebar, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tetapi di dalam Islam, Islam itu tidak memandang perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam, al-muslim akhul muslim. Sesama Islam adalah bersaudara. Apalagi kembali ke bab camat tadi, begitu kita sudah meninggal, jasad kita masuk ke alam kubur, orang yang ziarah satu persatu meninggalkan makam kita, datang malaikat munkar nakir memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari man rabbuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabannya adalah al-muslim akhul muslim. Sesama Islam adalah bersaudara. Maka saya titip-titip, saya berpesan, apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan pandangan dan sikap politik kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Apalagi di dalam Al-Quran diterangkan, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Saya oleh almarhum bapak saya dikasih nama Wi Chin Hai. Bagus atau jelek? Bagus, diselamatin nama ini. Tapi lebih bagus lagi, setelah almarhum papa saya masuk Islam, jadi papa saya itu asalnya agamanya Katolik, mama saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus Situbondo, yang pada tahun 2017 kemarin mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Republik Indonesia. Nah, setelah almarhum papa saya masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran,
Termasuk di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita menjadi seorang muslim, itu jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam, Islamnya Islam KTP. Gimana Islam KTP itu? Semua umat Islam tahu yang namanya sholat wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman sekarang 5 hari belum tentu 1 kali sholat. Bagaimana rahmat Allah bisa turun? Nah, almarhum papa saya berusaha menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk menjalankan ajaran agama Islam, termasuk dalam salah satunya adalah dalam urusan memberikan nama kepada anaknya. Saya oleh almarhum papa saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus, cocok, pas dengan namanya orang Islam. Zaman sekarang ini banyak orang Islam merasa ketinggalan zaman, merasa ndak pede kalau punya anak, anaknya dikasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto. Lahir bulan Februari dikasih nama Febrianto. Begitu lahir bulan Maret bingung mau dikasih nama siapa. Akhirnya dikasih nama Marto. Mohon maaf kalau ada yang namanya Marto. Nama membawa pengaruh. Nama adalah doa. Saya dikasih nama oleh almarhum papa saya dengan nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena nama membawa pengaruh, nama adalah doa, saya dikasih nama orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, sak melawat-melawatnya saya minimal golek utangan gampang. Ini biasanya sing mesem-mesem akeh utangi, sing guyune ngakak utangi tambah akeh. Tapi umat Islam Kecamatan Padang ini Masya Allah. Kenapa? Karena saya punya saudara non muslim, kalau hutangnya banyak stresnya luar biasa. Tapi masyarakat Kecamatan Padang dari wajah kelihatan utangnya akeh, tapi wajahnya penuh sumringah, wajahnya penuh kegembiraan, wajahnya penuh wajah yang berbunga-bunga. Kenapa? Karena umat Islam Kecamatan Padang tahu bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Begini caranya menghibur orang yang punya banyak utang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berpesan kepada semua yang hadir pada malam hari ini, khususnya yang punya keturunan, khususnya yang punya anak, terus masukkan pendidikan keagamaan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena zaman sekarang umat Islam ini sudah mulai diuji dengan banyaknya faham-faham radikal, kaum-kaum takfiri, di mana sering mengatakan bahwa maulidan bid'ah, tahlilan bid'ah, sholawatan bid'ah, istighosah bid'ah. Ada atau tidak? Zaman sekarang ada atau tidak? Kok tidak ada suaranya, ngantuk ini. Banyak. Bapak dan Ibu tidak usah merasa ragu ketika menjadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau kenapa mendapatkan gelar Hadratus Syekh? Karena beliau hafal Kutubus Sittah.
hafal hadis Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Sahih Tirmizi, hafal hadis An-Nasa'i, hafal hadis Hakim, hafal hadis Tirmizi. Ini hafal semua hadisnya, mulai dari perawi, sanadnya sampai bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara orang-orang yang faham-faham radikal tadi itu hadis 3 saja belum tentu hafal, yang paling dihafal adalah kullu bid'ah dolalah, semua urusan diantem dengan kullu bid'ah dolalah. Ini yang terjadi zaman sekarang. Nah, maka pada malam hari ini saya ingin menyampaikan apa dalil maulid itu. Kenapa kok kita harus menyelenggarakan maulid? Kenapa kok kita harus bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maulidur Rasul atau maulidan ini adalah ijtihadnya ulama zaman dahulu ketika masuk ke bumi Nusantara ini, khususnya ke tanah Jawa. Nah, ulama zaman dahulu ini berusaha untuk mengawinkan antara urusan agama dengan urusan budaya. Budaya yang ada nilai-nilai kemusyrikan dihapuskan dan dimasukkan, diganti dengan nilai-nilai ketauhidan, sehingga mengakar sampai saat ini budaya ini hidup di tengah-tengah masyarakat pada zaman sekarang. Nah, ulama zaman dahulu ini jeli untuk urusan bahasa pun semuanya dimasukkan nilai-nilai keagamaan. Contoh, orang Jawa kalau punya barangnya belum dipakai, itu biasanya disebut nama barangnya. Tapi kalau sudah dipakai, biasanya ditambahi akhiran an. Contoh, yang saya pakai ini apa? Surban. Kalau belum dipakai namanya surban. Kalau sudah dipakai namanya surbanan. Ini apa? Kopiah, koplo. Kalau belum dipakai namanya koplo. Kalau sudah dipakai namanya koploan. Kalau belum dipakai namanya katok. Kalau sudah dipakai namanya katoan. Kalau belum dibaca namanya tahlil. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Kalau belum dibaca namanya sholawat. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Kalau belum dilaksanakan namanya mulut. Kalau sudah dilaksanakan namanya mulutan. Ini ijtihadnya ulama zaman dahulu dalam rangka memasukkan nilai-nilai keagamaan di tengah budaya masyarakat yang hidup pada waktu itu. Nah, pertanyaannya saat ini, apa dalilnya Maulidur Rasul? Siapa orang yang pertama kali menyelenggarakan Maulidur Rasul? Ternyata di dalam kitab Sahih Muslim, orang yang pertama kali menyelenggarakan Maulidur Rasul tiada lain dan tiada bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Loh, apa dalilnya? Kan orang kalau paham radikal kan sedikit-sedikit yang ditanya apa dalilnya. Rasulullah setiap hari Senin beliau selalu berpuasa. Suatu saat datang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, limadza tasum?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau setiap hari Senin selalu berpuasa? Dijawab oleh Rasulullah, "Dzaka yauma wulidtu." Aku berpuasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka melihat hadis ini, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, kalau bapak dan ibu pernah oleh ayahnya, oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya diperintahkan untuk puasa hari kelahirannya sendiri, mosoi wetone dewe, itu ada dalilnya.
Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa untuk hari kelahirannya sendiri. Dalil yang kedua, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil di sini, kalau Rasulullah berpuasa di hari Senin dalam rangka bergembira memperingati hari kelahirannya sendiri, berarti Rasulullah melaksanakan maulidnya sendiri. Nah, ketika para sahabat tahu bahwa Rasulullah setiap hari Senin selalu berpuasa untuk memperingati hari kelahirannya sendiri, maka setiap hari Senin para sahabat pulang ke rumahnya masing-masing, ambil makanan yang dimiliki di rumahnya, dikumpulkan di Masjid Nabawi dengan tujuan untuk bersedekah menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa para sahabat kok bersedekah untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Ternyata para sahabat ini pernah mendengarkan kisah dari salah satu paman Rasul yang bernama Sayyidina Abbas. Kakeknya Rasulullah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini anaknya banyak. Ada Sayyid Abdullah, ada Sayyid Hamzah, ada Sayyid Abbas, ada Abu Talib, ada Abu Lahab. Nah, Sayyidina Abbas ini suatu saat ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah, bermimpi bertemu dengan saudara kandungnya yang sudah meninggal, namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah orang yang pada zaman Rasulullah dijamin pasti masuk neraka. Loh, apa dalilnya? Tabbat siada Abi Lahabiyu watab. Nah, ketika Sayyid Abbas tidur dalam mimpinya berjumpa dengan Abu Lahab, Abu Lahab ini setiap hari mengalami siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ajaibnya, setiap hari Senin oleh Allah diringankan siksa Abu Lahab. Sayyid Abbas bertanya kepada Abu Lahab, wahai saudaraku, apakah yang membuat dirimu siksanya dikurangi oleh Allah setiap hari Senin? Ternyata ketika Siti Aminah hamil tua, Sayyid Abbas punya, Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Memang kalau jam 10 malam ke atas daya fokus agak menurun, agak-agak ngantuk. Suwaibah ini diperintahkan oleh Abu Lahab untuk mendampingi Siti Aminah dalam proses bersalinnya. Ketika Siti Aminah melahirkan seorang bayi, Suwaibah berlari-lari bergembira bertemu dengan Abu Lahab, disampaikan kepada Abu Lahab, wahai tuanku, sesungguhnya istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan seorang bayi. Abu Lahab nanya, bayinya laki-laki atau perempuan? Dijawab oleh Suwaibah, bayinya laki-laki. Nah, maka karena yang lahir bayinya laki-laki, Abu Lahab bergembira. Kenapa kok bergembira? Orang Quraisy zaman dahulu, orang kafir Quraisy jahiliyah, kalau istrinya melahirkan bayi perempuan, itu merasa aib, merasa memalukan nama keluarga. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab kalau sholat, ketika kepalanya noleh ke sebelah kiri waktu salam terakhir, beliau seringkali meneteskan air mata. Kenapa beliau menangis? Beliau teringat ketika zaman jahiliyah dulu istrinya melahirkan bayi perempuan, beliau merasa malu, akhirnya anak bayi perempuan ini dikubur hidup-hidup. Nah, Abu Lahab bergembira mendengar bayi yang lahir dari Siti Aminah ini adalah laki-laki. Dalam keadaan bergembira, Abu Lahab mengatakan kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, mulai hari ini engkau adalah manusia merdeka, aku bebaskan engkau sebagai budak.
Kalau dihitung-hitung konversi utang lagi kepleset. Harga unta zaman sekarang paling murah 70 juta. Memerdekakan budak anggap nilainya 100 juta. Abu Lahab ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Abu Lahab bergembira. Dalam keadaan bergembira dia bersedekah senilai 100 juta rupiah dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Maka barokah dari sedekahnya Abu Lahab ini setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Abu Lahab orang yang dijamin masuk neraka, pasti masuk neraka, tidak bisa ditawar, setiap hari Senin diringankan siksa kuburnya, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita semua dengan umatnya Nabi Muhammad, kita bersedekah dalam rangka bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya punya keyakinan Jam'iyah Nahdlatul Ulama akan selalu dijaga dan selamat sampai yaumil qiyamah, karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama punya kebiasaan setiap tahunnya bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sedekah buat maulid 100 juta rupiah. Bapak Ibu sedekah buat maulid malam hari ini berapa? Enggak bisa jawab. Mudah-mudahan maulid tahun depan lebih meriah. Ayo semua Jam'iyah Nahdlatul Ulama meriahkan Maulidur Rasul. Siapa yang bergembira memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Lanjut atau stop? Ngantuk atau ndak? Ini kelihatan yang di pojokan sudah nunduk-nunduk. Nah, kembali ke cerita sahabat tadi. Sahabat ini ketika punya makanan dikumpulkan di Masjid Nabawi. Ketika azan maghrib berkumandang, Rasulullah dan para sahabat sholat jamaah di Masjid Nabawi. Ba'da sholat jamaah, makanan yang dikumpulkan oleh para sahabat diletakkan di tengah-tengah masjid, dikumpulkan di tengah-tengah masjid, dikelilingi oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Doa apa ini? Doa mau makan. Jadi asbabul wurud hadis tentang doa mau makan itu erat kaitannya dengan dalil Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi budaya yang dilestarikan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Masuk ke tanah Jawa, masyarakat diajak untuk menyelenggarakan Maulidur Rasul. Masing-masing masyarakat bawa makanan sendiri-sendiri, dikumpulkan di satu majelis, disolawati bersama-sama, didoakan bersama-sama, kemudian makanan ini saling tukar menukar makanan. Kalau beruntung dapat makanan temannya, kalau apes makanannya kembali ke dirinya sendiri, balik dewe berkatnya. Nah, makanan ini asalnya makanan biasa, tetapi ketika Rasulullah sudah mendoakan Allahumma barik lana, maka di dalam makanan ini ada nilai barokahnya. Nah, oleh ulama yang terdahulu, makanan yang dibawa pulang yang ada nilai barokah, ada isi barokah, ini dikasih nama berkat. Jadi barokah, berkat asal katanya dari barokah. Makanya kenapa nasi berkat, walaupun nasi alot, walaupun ikannya kalau ditelan mata mendelik, tapi dimakan tetap enak, karena ada nilai berkat di dalamnya, ada nilai barokah di dalamnya.
Jadi ulama yang terdahulu, khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini bukan ngawur, bukan tidak punya dalil. Setiap tindak tanduk budaya masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, mulai dari maulidan, tahlilan, sholawatan dan lain sebagainya, itu semuanya ada dasar hukum yang jelas, ada dalil-dalil yang jelas. Maka jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa maulid bid'ah, mereka tidak faham tentang sejarah dari Maulidur Rasul. Stop. Lanjut. Saya khawatir ngantuk karena kemarin itu saya sempat diundang pengajian haul. Ketika diundang pengajian haul, yang dibicarakan kan bab kematian. Ketika ngomong tentang bab kematian, ada jamaah yang nunduk. Bayangan saya mungkin dia tadabbur, ingat tentang kematian. Begitu saya lihat lagi, ternyata sarungnya basah. Saya pikir, wah ini kayaknya ingat dengan dosa-dosanya sampai menangis. Ternyata begitu saya amatin lagi, yang netes cuma satu, berarti dia ngiler. Jadi kalau temennya kanan kiri nunduk, tolong diperhatikan, kira-kira ngiler atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita ambil hikmah dari Maulidur Rasul ini? Pertama, Maulidur Rasul itu selalu erat kaitannya berbicara tentang akhlak. Karena Rasulullah bersabda, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu, kalau kita belajar tentang akhlaknya Rasulullah, ini Masya Allah, bagaimana akhlaknya seorang suami kepada istri, bagaimana akhlaknya istri kepada suami, bagaimana akhlaknya orang tua kepada anak, dan bagaimana akhlaknya anak kepada orang tua, bagaimana akhlaknya guru kepada murid, dan bagaimana akhlaknya murid kepada guru. Contoh tentang suami dan istri. Ini yang mau dibahas suaminya dulu atau istrinya dulu, supaya adil dan berimbang. Mau suami dulu atau istri dulu? Ada yang bilang suami dulu, ada yang bilang istri dulu. Saya bahas tentang suami dulu, supaya adil. Ibu-ibu itu harus husnudzon, harus percaya bahwa cintanya seorang suami kepada istrinya itu lebih besar daripada cintanya seorang ayah kepada anak-anaknya. Percaya atau tidak? Saya ulangi, cintanya seorang suami kepada istrinya itu lebih besar daripada cintanya seorang ayah kepada anaknya. Betul atau tidak? Oh, ini sudah ada yang mulai enggak betul. Ini kayaknya masih ngantuk. Tak ulangi sekali lagi. Cintanya seorang suami kepada istrinya lebih besar daripada cintanya seorang ayah kepada anaknya. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang enggak. Coba kita tes. Ayah pulang kerja, cari anaknya. Anaknya ternyata enggak ada di rumah, ada di rumah tetangga. Disuapin sama tetangga, digendong sama tetangga, dimandikan sama tetangga. Ayah ini langsung ngomong, makasih ya anak kula sampean openi. Betul enggak? Tapi coba kalau suami pulang nyari istrinya, istrinya ada di rumah tetangga, disuapin sama tetangganya, digendong sama tetangganya, dimandikan sama tetangganya, suaminya bilang makasih atau enggak? Marah, berarti saking cintanya kepada ibu. Maka bapak-bapak ini harus paham. Kan diterangkan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik, bentuk yang sempurna.
Dan di dalam ayat lain diterangkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpinnya para wanita. Maka ketika Allah menciptakan fisiknya pria dan fisiknya wanita, itu lebih sempurna fisiknya pria. Contoh masalah bab bibir. Bibirnya orang laki-laki itu sudah sempurna, bibirnya orang perempuan ini kurang sempurna. Karena kurang sempurna makanya dikasih lipstik. Maksudnya bapak rajin bekerja supaya belikan lipstik buat istrinya. Coba kalau bapak-bapak lipstikan, kan malah elek. Tangannya orang laki-laki dengan tangannya orang perempuan itu lebih sempurna tangannya laki-laki. Kalau tangannya perempuan itu ndak indah. Kalau kepingin indah, belikan gelang, pakein gelang, pakein cincin. Nah itu baru sempurna. Makanya jadi bapak jangan males-males. Oh ini ibu-ibu seneng itu. Bapak-bapak yang di belakang, waduh kiai ndak cesan itu. Rasulullah itu adalah orang yang paling bergembira, paling senang menyenangkan hati keluarganya. Adab akhlak ini luar biasa terhadap istrinya. Ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, tengah malam, pintu dikunci, Siti Aisyah tidur di dalam, rumah ini diketok oleh Rasulullah. Tok tok tok, assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Ketokan yang kedua lebih pelan daripada yang pertama. Tok tok tok, assalamualaikum. Tidak dijawab. Yang ketiga, yang terakhir lebih pelan, nyaris tidak ada suaranya. Tok tok tok, assalamualaikum. Tidak dijawab. Tidur di depan pintu karena takut membangunkan istrinya. Kira-kira umatnya Nabi Muhammad di Kecamatan Padang, kalau pulang ke rumah istrinya tidur, pintu rumah ditutup, kira-kira ngetok pintunya bagaimana? Ini dengarkan curahan hati muslimat, Pak. Yai, kok muslimat terus? Musliminnya kapan, Yai? Nah ini sekarang muslimin. Ibu-ibu dengerin yang baik ya. Pak, Bapak, kira-kira istrinya Bapak ini istri yang suka ngomel atau tidak? Cerewet atau tidak? Malah istrinya yang jawab. Makanya saya lihat di sana tuh, di belakang tuh bapak-bapaknya kok kurus-kurus semua. Istrinya tukang cerewet rupanya, tukang ngomel. Padahal kalau undangan tahlilan, yang tahlilan bapak, yang selamatan banyak-banyak undangan bapak, yang makan biasanya paling banyak bapak-bapak. Harusnya kan gemuk-gemuk, tapi begitu pulang ke rumah dimarahin sama istrinya, akhirnya kisut, jadi kecil. Seorang istri yang baik itu harus qurrata a'yun. Tahu qurrata a'yun? Enak dipandang mata dan menyejukkan hati. Jadi ucapkan ucapan yang lemah lembut. Kalau misalkan seorang istri ketika suami pulang dari pekerjaannya nyampai ke rumahnya, segeralah bergembira menyambut suaminya dengan mencium tangannya. Mencium tangan suami itu pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Jadi kalau suaminya hitam lebih menghayati karena hajar aswad. Rasulullah pun juga begitu. Kalau manggil istrinya selalu enak. Manggil Siti Aisyah, ya Humaira, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Ada bapak-bapak Kecamatan Padang tanya, Kiai, boleh ndak saya manggil istri saya ya Humaira? Ya ndak apa-apa, boleh. Kan namanya juga mengikuti sunnah Rasul. Tapi Kiai, istri saya ndak putih, istri saya hitam, Kiai. Ya ndak apa-apa, dalam rangka menyenangkan istri. Masa mau dipanggil ireng kan ndak mungkin. Ini akhlak antara suami dan istri.
Loh kenapa kok suami dan istri ini akhlaknya harus dijaga? Coba kita lihat ayatnya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, aku ciptakan engkau dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Manusia bisa tercipta sebanyak ini. Total sekarang jumlah manusia seluruh dunia ada 6 miliar. Itu berawal dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka akhlak antara suami dengan istri, akhlak istri kepada suami, ini menentukan akhlak anak-anak yang akan dilahirkan nanti. Karena anak pasti akan mencontoh kedua orang tuanya. Hono coroko data sawala, anak droko bapak sing salah. Kenapa? Karena tidak dididik. Maka bapak dan ibu kalau seandainya punya anak nggak bisa mendidik, nggak tahu bagaimana cara mendidik ilmu agama, karena bapak dan ibu bodoh tentang ilmu agama, jangan sampai mewariskan kebodohan ilmu agama kita kepada anak keturunan kita. Masukkan ke madrasah-madrasah diniyah, masukkan ke pondok-pondok pesantren supaya anak mengerti tentang ilmu agama. Karena begitu kita nanti meninggal, kalau anak kita tidak bisa ngaji, anak kita tidak tahu tentang ilmu agama, siapa yang berkirim doa untuk kita? Seringkali saya temui di kota-kota besar, berapa kali terjadi orang tua meninggal, jasad sudah masuk di liang lahat, anak menerima jasadnya, ketika disuruh azan, anak tidak bisa azan. Kenapa? Karena tidak pernah diajari oleh kedua orang tuanya. Maka bapak dan ibu sudah tidak keliru, anaknya dimasukkan ke madrasah diniyah itu sudah tidak keliru. Masya Allah, tadi saya dengar sudah faham tentang tajwid, sudah faham tentang tartil, ada ismam, ada imala, ada idgham bila gunnah dan lain sebagainya. Ini yang akan menyelamatkan bapak dan ibu kelak ketika sudah meninggal, karena anak akan senantiasa berkirim doa untuk kedua orang tuanya. Jadi tidak rugi, tidak keliru untuk memondokkan anak, tidak keliru untuk ngajak anak ngaji. Cuma waspada, hati-hati, zaman sekarang ini banyak guru, banyak kiai, banyak ulama yang sekarang ini terpecah menjadi dua. Rasulullah sudah memprediksi, sayati zamanun ala ummati ulama isu'i, akan datang suatu zaman di mana umatku akan bertemu dengan ulama-ulama yang sesat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kita membedakan ulama yang benar dengan ulama yang sesat? Sementara surban yang dipakai sama, jubah yang dipakai sama, ayat yang dikeluarkan sama. Dijawab oleh Rasulullah, ulama isu'i atau ulama yang sesat itu adalah ulama yang lebih cinta kepada urusan duniawi. Kalau Ustadz Yasin, saya yakin insya Allah semua yang menilai Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi secara kasat mata penglihatan saya, insya Allah beliau lillahi ta'ala ingin mencerdaskan keagamaan generasi-generasi penerus kita. Ayo kita dukung, ayo kita bantu perjuangan beliau. Jangan sampai anak-anak kita ini kehilangan guru yang bisa mendidik ilmu agama. Apalagi tadi saya lihat di rumah beliau ada foto Kiai Arwani Amin. Ini Masya Allah, Kiai Arwani ini, Kiai Arwani ini salah satu ulama yang paling sabar, sabar-sabarnya orang. Dalam satu riwayat pernah diceritakan, ada seorang santri yang datang kepada Kiai Arwani menyampaikan kepada Kiai Arwani, Mbah Yai, saya tadi itu jalan lewat gang, di gang itu ada tulisan Arwani gila. Jadi ada orang yang mengatakan Kiai Arwani gila. Dalam keadaan marah santri ini, saya mohon izin Kiai, biar saya hapus tulisan itu, biar saya hapus. Kata Kiai Arwani, jangan dihapus dulu,
Loh kenapa Kiai? Tunggu saya mau baca dulu. Loh kenapa kok nunggu jenengan baca? Iya, kan tujuan dia nulis supaya saya membaca. Kalau saya baca dia senang, menyenangkan orang itu pahala. Oh ini Masya Allah Mbak Arwani. Nah ulama-ulama yang model gini yang harus kita ikuti, akhlaknya luar biasa. Nah ini ada satu kisah, ada satu riwayat di dalam hadis Nabi. Masih kuat ini, masih kuat ini. Suaranya tidak sekuat yang pertama. Kiai Arwani, mohon maaf, Rasulullah suatu saat Rasulullah ini pernah duduk-duduk di teras masjid. Ketika enak-enak duduk-duduk di teras Masjid Nabawi, datang iblis. Iblis ini membawa 5 karung, jalannya sempoyongan. Tanya Rasulullah kepada iblis, "Hei iblis, kamu ini bawa 5 karung, kok sampai sempoyongan? Memang isi karungmu itu apa?" "Ya Rasulullah, isi karung yang saya bawa ini isinya itu tamak ya Rasulullah." Tahu enggak tamak? Tamak itu bahasa Arabnya tomak, berasal dari huruf to, mim, ain. To bolong tengahnya, mim bolong kepalanya, ain besar perutnya. Jadi tomak itu tidak pernah puas. Loh kok banyak sekali 5 karung itu isinya kok tamak semua? Memang punya siapa 5 karung ini? Karung yang pertama ya Rasulullah, ini jatahnya pejabat. Loh, memang ada pejabat tamak? Kan dia mendapatkan amanah dari rakyat, hidupnya difasilitasi oleh rakyat, dia mendapatkan gaji, dia mendapatkan rumah dinas, dia mendapatkan kendaraan dinas. Kok bisa pejabat itu tamak? Ada ya Rasulullah. Itu pejabat yang suka korupsi, suka makan uangnya rakyat, ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Berarti iblis tidak bohong. Memang iblis itu makhluk yang paling jujur, manusia itu kalah jujurnya. Karung yang kedua punyanya siapa? Karung yang kedua punyanya pedagang ya Rasulullah. Lo memang ada pedagang tamak? Kan dia umpama jualan beras, pulaannya 10.000, dijual 11.000, kan untungnya 1.000 rupiah. Kok masih tamak dia? Ada ya Rasulullah. Itu pedagang yang suka nipu timbangan, pedagang buah yang suka bilang buahnya manis padahal kecut. Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Berarti iblis tidak bohong. Kemudian karung yang ketiga ini punya siapa? Karung yang ketiga ini punyanya petani ya Rasulullah. Loh memang ada petani tamak? Kan petani kalau sudah panen dapat uangnya banyak. Ada ya Rasulullah. Itu petani yang suka ngambil tanahnya tetangganya, bukan tanahnya sendiri ditanemin. Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Berarti iblis tidak bohong. Terus karung yang keempat ini punya siapa? Begini ya Rasulullah. Khusus karung yang keempat dan yang kelima ini diborong sama orang satu. Loh siapa yang borong itu? Satu karung saja sudah banyak. Ini ada orang ngeborong 2 karung. Siapa yang borong 2 karung ini? Karung yang keempat dan kelima ya Rasulullah, ini adalah jatahnya para kiai, jatahnya para ulama, jatahnya para ustadz. Loh memang ada kiai tamak? Memang ada ustadz tamak? Memang ada ulama tamak? Ada ya Rasulullah. Bahkan kiai kalau tamak ya Rasulullah, yang lain kalah. Kenapa? Karena dia berani menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Nah ini ada contoh kasus cerita kisah tentang bab kiai tamak. Ada sebuah pesantren. Pesantren ini didiami oleh santri yang cukup banyak. Metode pesantrennya menggunakan metode tradisional. Jadi santri ini cuci baju sendiri,
masak sendiri. Sehingga karena saking tradisionalnya, santri-santri ini bercocok tanam sendiri. Ada yang nanam jagung, ada yang nanam singkong, ada yang nanam ubi, ada yang melihara ayam, ada yang melihara bebek. Nah, sewaktu malam pesantren ini tertimpa satu kekacauan. Kenapa kok terjadi kekacauan? Karena setiap malam pesantren ini selalu kehilangan satu ayam. Jadi santrinya ini ayamnya selalu hilang satu. Akhirnya para santri-santri ini melaksanakan meeting, melaksanakan rapat. Santri bisa meeting juga. Wah, ini ndak enak ini. Kalau terus-terusan hilang satu ayam, nanti kita ndak makan. Kita mau makan apa? Karena kiriman dari orang tua masih lama. Akhirnya disepakati oleh para santri akhirnya menciptakan proses OTT. Tahu ndak OTT? Operasi tangkap tangan. Ndak cuma KPK yang bisa OTT. Akhirnya sepakat, pokoknya kalau saya tidur kamu jangan tidur. Kalau kamu tidur, saya ndak tidur. Ronda mereka. Begitu menjelang tengah malam, maling ini masuk ke kandang ketangkep basah. Begitu ketangkep basah, santri-santri ini kaget semua. Kenapa? Karena rupanya yang mencuri ayam adalah kiainya sendiri. Jadi yang nyuri ayamnya ini kiainya sendiri. Kaget. Loh kiai, kok Anda berani mencuri ayam kiai? Padahal Anda sudah mengatakan bahwa as-sariqu was-sariqatu falyaqta aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan hendaknya dipotong tangannya. Bahkan kata Rasulullah, anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kok Anda mau mencuri? Kok jenengan ini mencuri? Ini haram kiai. Nah, karena kiai ini namanya kiai kan alim, cuma sudah kena penyakit tamak. Kiai ini ngomong ngeluarin dalil baru. Kamu ini makomnya belum nyampe sama saya. Loh kok bisa kiai? Iya, di dalam Al-Quran kan ada satu ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Ayam yang menciptakan Allah, ayam punyanya Allah. Jadi ayam ini halal saya ambil. Santri diem karena tidak punya dalil. Akhirnya kiai pulang. Begitu kiai pulang, santri rapat lagi. Santri-santri ini ingat, kiai ini punya kandang sapi, melihara sapi. Jadi begitu kiainya tidur, sapinya disembelih sama santri, dibuat rawon, dibuat rendang, pesta semuanya. Begitu pagi-pagi kiai masuk ke dalam kandang, ternyata sapinya hilang satu. Dipanggil semua santri-santrinya, ini sapi saya kok hilang satu, siapa yang mencuri? Satu santri dengan berani, dengan kesatria mengangkat tangannya, saya kiai. Loh kok kamu mencuri? Kan saya sudah ngajarin, di dalam Al-Quran diterangkan as-sariqu was-sariqatu falyaqta aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaknya dipotong tangannya. Bahkan Rasulullah bersabda, anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kok kamu masih mencuri? Dijawab oleh santrinya, alhamdulillah kiai, mulai hari ini kebetulan saya satu makom dengan jenengan. Saya sudah selevel dengan jenengan. Kan di dalam Al-Quran diterangkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Sapi yang menciptakan Allah, sapi yang punya Allah. Jadi sapi ini halal kiai. Namanya kiai tidak kekurangan dalil. Jawab lagi, iya, saya tahu sapi ayam itu yang menciptakan Allah. Saya tahu sapi dan ayam yang punya Allah. Tapi yang jadi masalah, saya ngambilnya sapi, saya ngambilnya ayam, kok kamu ngambilnya sapi? Tidak sumbut, kegedean sapinya. Nah ini makanya waspadalah. Kalau mencari guru, mencari kiai, mencari ustadz, carilah yang betul lillahi ta'ala.
Ustadz Yasin, kenapa saya punya keyakinan beliau lillahi ta'ala? Karena beberapa bulan yang lalu beliau datang ke rumah saya naik sepeda motor pagi hari, perjuangannya luar biasa. Saya tadi sudah naik mobil dari Bondowoso ke sini, ternyata tidak deket, jauh ternyata. Beliau demi untuk mensukseskan acara malam hari ini, beliau rela berkorban buat kita semuanya. Jadi ayo kita dukung sama-sama. Terakhir, karena mengingat waktu sudah malam, dari tadi saya mendengar berulang-ulang bahwa Madrasah Diniyah Raudhatus Sibyan akan membangun sebuah bangunan untuk Madrasah Diniyah, karena sementara ini santri-santrinya selalu ngaji di teras-teras tetangga. Ayo kita sukseskan, ayo semuanya sukseskan. Ayo semua yang punya harta infakkan, karena di dalam Islam itu ada rukun iman, ada rukun eman. Tahu enggak rukun iman? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun eman ada berapa? Sama, ada 6 juga. Apa? Yang pertama, pelit. Yang kedua, medit. Yang ketiga, kikir. Yang keempat, bakhil. Yang kelima, bahasa Maduranya cerek. Yang keenam, selete ireng. Jadi orang yang tidak mau mensodakokan hartanya selete ireng. Ini pernah terjadi cerita ya. Almarhum papa saya beberapa tahun yang lalu ketika beliau masih hidup, beliau pernah diundang dakwah ke Madura. Ketika sampai di Madura, kebetulan pada waktu itu pembangunan pesantren, panitia menyampaikan, Kiai, ini mau pembangunan pesantren, saya mau mengumpulkan dana dari masyarakat, nanti tolong dipandu Kiai. Oh siap, kata bapak saya. Akhirnya beliau menyampaikan rukun eman yang tadi itu, termasuk menceritakan bahwa orang yang tidak mau mensedekahkan hartanya selete ireng. Nah, setelah selesai ceramah, beliau turun, surban ini keliling ngumpulin dana. Karena ada kiai datang dari pesantren Tabetah. Almarhum bapak saya ini tidak masuk ke tempat kiai, akhirnya duduk di tempat Ustami juga karena menemani kiai tadi. Tahu-tahu surban ini datang ke almarhum papa saya. Kebetulan uangnya tinggal 50.000, tidak ada uang lain, persis cuma 50.000. Nah, almarhum papa saya mikir, dikeluarkan uang tinggal 1 lembar. Ndak dikeluarkan, tadi sudah terlanjur ngomong kalau ndak sodako selete ireng. Akhirnya ya sudahlah, bismillahirrahmanirrahim, sodakoh. Seumur hidup almarhum papa saya, dan ini diajarkan kepada saya, ditanamkan, jangan pernah mengharapkan bayaran dari dakwah, jangan pernah berharap imbalan dari dakwah. Almarhum papa saya seumur hidupnya tidak pernah berharap imbalan dari dakwah. Tapi sekali itu, karena uangnya sudah habis ngisi pengajian di Pamekasan, jarak dari Pamekasan ke Bondowoso sangat jauh, perjalanan waktu itu 10 jam, belum ada jembatan Suramadu, masih naik kapal feri. Papa saya mikir, ini kalau nggak dikasih amplop sama panitia ndak pulang ini. Jadi orang sodako itu diuji keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya singkat cerita, selesai pengajian, salaman dengan para panitia, sampai pulang ternyata alhamdulillah betulan tidak dikasih amplop. Begitu pulang nyampe di Sampang, beliau ngomong dengan ibu saya, sudah gini aja, handphone ini saya masukkan ke masjid, handphone ini saya masukkan ke pom bensin, saya suruh isi full, handphone ini saya tinggal, ndak makan ndak apa-apa, yang penting bisa pulang nyampe ke Bondowoso. Begitu jalan hampir mau nyampe ke pom bensin, panitia mengejar dari belakang. Di stop mobil almarhum bapak saya, beliau mengatakan, mohon maaf Kiai, saya tadi kelupaan karena saking sibuknya. Dikasihlah amplop. Ternyata begitu dibuka, isinya nominalnya 500.000 rupiah.
tidak meleset janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedekah 1, minimal Allah pasti balas 10 kali lipat. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Nah, kalau percaya tolong panitia keluarkan surban, kita tes kira-kira mau sedekah atau tidak. Surban atau kotak ini yang untuk mengumpulkan dana? Surban atau kotak? Ada kotak? Tolong jangan cuma jamaah, tolong nanti masukkan ke tempat ke tempat yang VIP, karena uang paling banyak yang di tempat VIP itu, ya. Tolong kotaknya. Saya minta santri yang berprestasi tadi siapa? Ada santri yang berprestasi, yang juara tadi siapa? Yang tadi yang dapat prestasi siapa? 1 orang santri coba maju. Yang belum pulang 1 orang santri coba maju. Sini. Enggak, jangan bawa kotak, santrinya aja. Santrinya aja. Kotaknya kasih ke Bunyai, yang megang uang Bunyai. Sini. Jadi sambil mengumpulkan dana, kita sama-sama bersolawat dipimpin sama sini dipimpin sama adik kita. Hafal ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa. Kita ikuti ya. Kenapa kok yang dipanggil anak kecil? Karena siapa tahu nanti beliau yang jadi kiai, kan enggak tahu. Monggo. Ya Rabbi bil Mustafa balil makosidana wafir lana mamado ya wasi al karomi walabi buat turja safaatu likulli yaumi awak ya Rabbi bil Mustafa balil makosidana wafir lana mamado ya wasi al karomi ya Rabbi bil Mustafa Tuza syafaatu likulli hauli minda awali mutaimi ya Rabbi bil Mustafa balil makosidana wafir lana mamado ya wasi al karomi waladhi turja syafaatu likulli limina awali mutaimi. Ya, sambil lanjut mengumpulkan dana, saya ingin menceritakan tentang keutamaan sodakoh sedikit sebelum kita tutup bersama-sama nanti, bahwa sodakoh ini sesuai kata Pak Kepala Desa tadi, banyak orang mengatakan bahwa harta tidak akan bisa dibawa mati. Ternyata ada harta yang bisa dibawa mati, yaitu harta yang kita sodakokan untuk pembangunan amal jariyah. Rasulullah bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila manusia meninggal, semua amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Orang hidup bisa dapat pahala sholat karena bisa melaksanakan ibadah sholat.
Orang hidup bisa dapat pahala sodako. Kenapa? Di istri. Diminta saya ndak ada dompet. Sampun. Orang hidup bisa mendapatkan pahala puasa, orang hidup bisa mendapatkan pahala sholat, orang hidup bisa mendapatkan pahala haji, tapi kalau sudah mati dia tidak bisa mendapatkan pahalanya. Tetapi ada 3 pahala yang meskipun dia mati tetap dia akan dapat. Yang pertama sodakotin jariyah, sodako jariyah. Jadi jenengan sodako untuk madrasah diniyah. Ketika bangunan sudah terbangun, Anda mati, madrasah diniyahnya kan tidak ikut mati. Maka setiap ada anak yang belajar Al-Quran, belajar akhlak, belajar tauhid, belajar fikih, pahalanya akan terus mengalir walaupun kita semua sudah meninggal. Kalau yang lainnya semua pasti akan tinggal. Rumah besar akan ditinggalkan, mobil yang besar akan ditinggalkan, bahkan istri yang besar pun akan ditinggalkan. Dan pesan saya, ini saya lihat semuanya banyak pejuang-pejuang agama. Pesan saya, kalau bapak dan ibu berjuang dalam urusan agama, niatkan ikhlas lillahi ta'ala, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mbah Maimun Zubair, almarhum Kiai Maimun Zubair, itu pernah dawuh kalau kepada santrinya, kalau kamu menjadi seorang kiai, kalau kamu menjadi seorang ustadz, kalau kamu menjadi seorang pengurus masjid, pejuang madrasah, pejuang pesantren, maka hendaknya kamu punya pekerjaan sendiri. Supaya apa? Tidak mengurangi keikhlasanmu sebagai seorang pejuang agama. Maka saya berpesan, siapapun yang hadir pada malam hari ini, kalau Allah memberikan amanah berupa jabatan, gunakan jabatan itu untuk menolong agama Allah. Kalau Allah memberikan amanah kepada kita berupa harta, gunakan harta itu untuk menolong agama Allah. Kalau Allah kasih kita ilmu, gunakan ilmu itu untuk menolong agama Allah. Harus ada rasa ikhlas. Apa makna ikhlas? Di dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, ikhlas itu adalah apabila seseorang ada yang mengatakan ketika melakukan sesuatu dia ikhlas, maka sesungguhnya dia tidak ikhlas. Nih saya ikhlas nyumbang maulid, nih saya ikhlas nyumbang madrasah diniyah, nih saya ikhlas nyumbang ini, saya ikhlas nyumbang itu, berarti dia tidak ikhlas. Jadi ayo kita sungguh-sungguh berjuang untuk menolong agama Allah, niatkan ikhlas. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat Al-Falaq, ada kalimat yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Ada surat An-Nas, ada kalimat yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Ada surat Al-Kafirun, ada kalimat yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Tetapi ada surat Al-Ikhlas, kita baca dari depan sampai belakang, tidak ada satu kata ikhlas pun di dalam surat Al-Ikhlas. Artinya ikhlas itu hanya memberi, tidak harap kembali. Jangan berbicara soal masalah imbalan, jangan bicara soal harta. Ini ngomong bab yang sepele, bab yang sangat sepele. Jangan dikira saya menjadi pendakwah ini tidak ada ujiannya, banyak ujiannya. Ujian keikhlasan ini banyak. Jangankan masalah imbalan, ini kita ngomong masalah bab makan. Pernah terjadi saya di Bondowoso, diundang pengajian maulid tahun lalu. Ketika mau berangkat, ibu saya ngomong, nggak mau makan dulu. Saya jawab, nggak usah, nanti kan diundang di pengajian, saya makan di pengajian. Berarti hati sudah arep-arep kepingin makan. Berangkatlah. Ketika enak-enak jalan, ada kiai sepuh temannya almarhum papa saya nelpon, Assalamualaikum Nasrullah. Waalaikumsalam. Kamu diundang di satu desa namanya Taman Krocok di Bondowoso. Kamu diundang di Taman Krocok? Iya kiai, kebetulan saya diundang di tempat yang sama, tapi saya masih ngisi di tempat lain. Jadi tolong kamu isi dulu, jangan berhenti sebelum saya datang.
Wah, ini saya langsung agak mikir, berat ini permintaan. Kenapa? Karena saya kalau tausiah itu rata-rata durasinya kurang lebih 1 jam. Lebih sedikit, kurang sedikit. Saya bilang karena kiai yang sudah ngomong kan harus sami'na wa ata'na. Baik kiai, naiklah saya. Nyampe di pengajian jam 6:30, jam 8 malam naik ke atas podium. Jam 9 kiai belum datang. Jam 9:30 kiai belum datang. Tepat jam 10 malam baru kiai datang. Ketika kiai datang hati langsung lega, alhamdulillah. Kiai pun rawuh, kiai sudah datang. Kenapa kok lega? 2 jam ngomong perut lapar karena belum makan. Begitu kiai sudah datang, saya turun, prediksi saya sudah malam. Bayangan saya beliau paling ngomong 10-15 menit, mengingat beliau sudah sepuh, ditutup dengan doa. Jadi begitu saya turun, panitia terus ngomong, mari kiai silahkan makan. Saya bilang, oh jangan dulu, kiai sepuh belum makan, masa saya mau makan duluan? Kan tidak berakhlak. Padahal pikir saya biar makannya sama-sama karena kiai ini ngomongnya sebentar. Akhirnya saya tunggu. Kiai naik podium jam 10 malam, baru selesai jam 1 malam. Jadi saya selama 3 jam nungguin di bawah. Ini kiai kok lama sekali, ya kan? Perut sampai lapar, kok nggak selesai-selesai. Begitu kiai selesai ceramah, beliau tutup dengan doa, turun dari podium hati bergembira. Akhirnya saya makan. Kiai, mari silahkan makan. Loh, kiai ini spontan langsung ngomong, sudah, saya ndak makan sudah. Kenapa? Badan ndak enak, saya ndak enak badan. Saya langsung pulang aja sudah, saya langsung pamit. Seketika itu kiai sepuh pamit. Karena kiai sepuh pamit, saya sungkan mau makan, saya ikut pamit. Akhirnya tidak makan di pengajian. Nah, makan di pengajian harapan kandas, muncul arep-arep yang berikutnya. Muncul keinginan yang berikutnya. Ini setan menggoda terus. Apa keinginan berikutnya? Ndak apa-apa sudah, ndak makan di pengajian, ndak apa-apa. Kan pulang dibawain berkat. Nanti di rumah saya makan berkat. Saya salaman dengan jamaah, saya salaman dengan panitia, saya lirik panitia. Kok berkatnya ndak ada tanda-tanda mau dinaikkan ke mobil? Sampai saya naik ke mobil. Begitu di perjalanan panitia nelpon, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Mohon maaf kiai, berkatnya ketinggalan. Loh, saya kan tidak mungkin bilang iya sudah saya balik, kan tidak mungkin. Ya sudah biar, tidak apa-apa. Akhirnya harapan makan gagal, harapan makan berkat gagal. Begitu pulang ke rumah, buka meja makan, makanan di meja makan sudah habis. Saya tanya ke mama saya, loh kok sudah habis? Iya kan kamu makan di pengajian, makanya saya bagikan ke tetangga-tetangga. Karena kebiasaan mama saya, beliau itu senang bersedekah makanan ke orang, paling banyak ke tetangga. Nah, akhirnya malam-malam saya goreng telur, saya masak nasi, saya ngulek sambel. Jadi dalam sejarah maulid seumur hidup saya, baru kali itu pulang pengajian tengah malam ngulek sambel sendiri. Nah, maka dari itu saya sudah kapok, saya niatkan lillahi ta'ala, saya sudah benar-benar luruskan niat. Tadi waktu diundang pengajian jam 5 sore saya berangkat dari Bondowoso, sebelum berangkat saya sudah siap-siap makan. Jadi kalau umpama di sini tidak dikasih makan, aman sudah makan. Tapi alhamdulillah dikasih makan kok tadi. Jadi berjuang di jalan Allah, jangan mengharapkan imbalan apapun. Yakinlah intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong dirimu dan akan dikokohkan kedudukanmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua membawa manfaat buat kita. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
semua yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, semua yang hadir pada malam hari ini diberikan rizki yang barokah, rizki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semua yang diuji dengan hutang piutang, mudah-mudahan hutang-hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir malam hari ini punya keturunan yang solih dan solihah, dan kita semua mudah-mudahan termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdhilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, dua hal singkat sebelum ditutup pengajian. Yang pertama, saya mohon doanya Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kebetulan hari ini saya sedang diuji dengan sakit. Tadi saya ba'da asar sempat di IGD, jam 5 sore keluar dari IGD langsung berangkat ke tempat ini. Mohon doanya mudah-mudahan saya diberikan kesehatan karena pengajian masih panjang. Doanya Bapak dan Ibu saya yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, sepulang dari pengajian jangan tinggalkan sampah. Sampahnya dibawa masing-masing karena Islam itu adalah agama yang bersih. An-nadhafatu minal iman. Jadi pungut sampah masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pepatah bahasa Madura karena saya orang Bondowoso. Kecepot gulemira, salah lopot nyoon sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.